jangan alergi kata Allah, ya. Allah kita berbeda. Saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai. Jangan alergi dengan kata Allah, ya. Allah kita berbeda. Bapak Ibu Saudara, Alkitab lebih dulu memakai kata Allah. Alkitab bahasa Arab. Ceritanya begini, kata Allah, ya, Elah atau El itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elah. Tapi oleh Tritunggal diganti atau oleh Tanak diganti Beresit bara Elohim. Sebenarnya aslinya Beresit bara Elah, ya. Et hasemayim we et haeret, ya. Elah sudah dikenal di Alkitab Perjanjian Lama, pasal pertama ayat pertama, ya. Kejadian 1 itu kan kitab pertama pasal pertama ayat pertama, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elah. Menjadi masalah karena Elah diganti menjadi Elohim jamak, ya. Oke. Jadi Elah memang sudah ada di Alkitab, ya. Jauh 1500 tahun sebelum Masehi. Kata Elah sudah ada, ya. Kemudian berkembang ke sini, ya. Di dalam Alkitab tentu saja Alkitab Perjanjian Baru, ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kita akan mulai dari Kisah pasal 2 ayat 11. Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Yesus naik ke surga ditutupin awan. Kisah pasal 2 ayat 11, di situ ditulis ada orang Arab percaya jadi Kristen. Ikut dibaptis di dalam baptisan Petrus, ya, yang salah satu dari 3000 itu. Jadi kalau orang Arab memanggilnya apa? Allah. Jadi jangan alergi, Pak, ya. Kisah pasal 2 ayat 11 ada orang Arab, ya, percaya. Pasti memanggil Tuhan itu Rab, memanggil Allah itu Allah. Itu sudah ada, itu abad pertama, Pak, ya. Kemudian Galatia 1 ayat 17. Paulus itu memberitakan Injil ke Damsyik, ya. Berapa tahun? 3 tahun. Jadi Paulus itu sangat familiar dengan kata Allah. Damsyik itu kan Damaskus kan Arab. Di situ kalau memanggil Tuhan itu Rab, kalau memanggil Allah itu Allah. Itu Paulus 3 tahun. Tambah lagi Paulus 14 tahun di Arab Timur. Di 2 Korintus 12 ayat 2, ya. Ada 14 tahun lalu ada orang diangkat ke surga tingkat 3, kan begitu. 2 Korintus 12 ayat 2, 3 dan 4. Jadi Paulus itu 14 tahun tambah 3, 17 tahun keliling-keliling wilayah Arab. Itu Paulus itu. Jadi sangat familiar dengan kata Rab, dengan kata Allah. Makanya Paulus yang sama, Pauluslah yang membuat syahadat Kristen Arab. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Tidak ada berhala, ya, yang kami sembah selain Allah, ya. Allahu ahad, Allah yang esa, wa rabbani, ya, dan Tuhan yaitu Isa al-Masih. Itu syahadat Kristen Arab sudah ada, Pak. Jadi jangan alergi dengan kata Allah di Alkitab. Ya, jauh duluan Alkitab menulis tentang Allah. Alkitab dari lingkungan Arab. Ya, Mesir, Yordania, Damaskus, ya. Daerah-daerah situ Turki, ya. Oke. Jadi Allah yang ada di Alkitab dengan Allah yang di luar Alkitab beda. Jangan alergi. Ya, saudara-saudaraku yang di luar Kristen, jangan alergi dengan kata Allah. Kalau Alkitab menulis kata Allah, jangan alergi, ya. Termasuk menulis kata Isa al-Masih. Nggak usah jauh-jauh ke Arab, di Melayu saja. Orang-orang dari suku Melayu dari Rio, yang ada di
Sumatera Barat dan yang ada di Jambi. Alkitab LAI loh. LAI itu bikin Alkitab untuk suku-suku Melayu di Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Di situ disebut Allah dan Isa Al-Masih. Kalau Tuhan itu disebut Rab. Ya, disebut Rab, ya. Contoh misalnya Yudas 1 ayat 25, ya. Itu akan ditulis begini, Allah yang Ahad. Ini bahasa Melayu nih. Allah yang Ahad, ya, atau mau sekalian ditulis Allahu Ahad juga boleh. Warabani, ya. Ya, Isa Al-Masih ditulis Isa Al-Masih kok, ya. Clear sampai sini nih pengantarnya ya. Oke, lalu kita akan masuk tema. Jangan alergi dengan Allahnya orang Kristen, Pak, ya. Jangan alergi, ya. Beda kita, Allah kita beda, Allah kita beda, ya. Allah dari bahasa Arab. Dan ada Kristen Alkitab bahasa Arab ada banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh. Melayu, yaitu di Brunei, di Sarawak, di Malaysia. Orang-orang suku Melayu, orang Indonesia, warga negara Indonesia, suku Melayu di Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Itu pun menyebut kata Allah dan Isa Al-Masih. Oke. Pertama, Allahnya orang Kristen itu beda karena Allahnya orang Kristen punya nama. Semua penyebutan Allah, ya, Allah itu punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ada 4.300 agama keyakinan di jagat raya, ya. Pasti punya Allah. Allah itu sesembahan agung. Ada sesembahan yang dijadikan sesembahan utama, apapun namanya, ya. Allah itu artinya sesembahan agung. Ada 4.300 agama di jagat raya, keyakinan agama dan keyakinan di jagat raya. Ada 4.300 Tuhan, ada 4.300 Allah. Soalnya Paulus nulis itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Tuhan, ada banyak Allah. Ya, di jagat raya ini ada banyak Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Tuhan di surga ada Tuhan di bumi juga. Ada Allah di surga, ada Allah di bumi juga. Tetapi beda dengan Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen itu punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Yang pertama, Allahnya orang Kristen punya nama. Beda dong, beda dengan 4.300 Allah di jagat raya. Makanya ulangan 10 ayat 17 menulis Yesus itu Allah segala Allah, Rab segala Rab, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Jadi jangan alergi dengan kata Allah di Alkitab yang orang Kristen suka sebut, ya. Udah duluan orang Kristen Bapak Ibu, ya, memakai kata Allah, memakai kata Isa Al-Masih, Allahu Ahad, ya, dan seterusnya. Jadi pertama, Allahnya orang Kristen punya nama, ya. Nggak ada yang bisa menandingi, nggak ada. Yang kedua, Allahnya orang Kristen itu roh. Satu-satunya di jagat raya ini yang Allahnya itu roh, bukan yat, bukan pribadi, bukan entitas, bukan manifestasi, bukan hakikat. Kalau Allahnya Nasrani, 85% yang ngaku-ngaku Kristen di luar sana, ya, itu Allahnya hakikat. Bisa hakikat, bisa pribadi, bisa entitas, bisa dan sebagainya. Tapi bukan roh, bukan roh. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya. Ya, Allahnya roh atau enggak? Bukan roh. Ada yang mengatakan yat, ada yang mengatakan entitas, ada yang mengatakan pribadi, ada yang mengatakan hakikat. Tapi kalau Kristen jelas, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah pasti Tuhan, makanya Yohanes 1 ayat 1 Tuhan dan Allah. Ada firman, firman itu Tuhan, firman dan Allah. Jadi Kristen itu Tuhan itu juga roh, 2 Korintus 3 ayat 17, Allah juga roh. Ya, Allah dan Tuhan itu satu roh dan roh yang sama dan punya satu nama. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 itu hanya ada satu Allah, ya, satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi clear, Allahnya orang Kristen itu roh, tidak ada yang menyamai. Dari seluruh jagat raya ini Allahnya orang Kristen itu beda dengan Allah lainnya. Allahnya orang Kristen itu roh. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ini mungkin sangat nancep, sangat makjeleb. Allahnya orang Kristen itu real. Disebut yang sudah ada, yang akan datang. Real, bukan ilusi, bukan fiktif. Siap dibuktikan dan sudah pernah dibuktikan dengan yang namanya
penyataan Allah atau appearing of God. Allah kan tidak nyata. Allah bisa melakukan penyataan, bukan pernyataan ya. Penyataan yang tidak nyata menjadi nyata. Ya, di dalam Titus 2 ayat 13 ya. Appearing of great God, Jesus Christ. Penyataan dari Allahu Akbar Isa Al-Masih. Ya, Titus 2 ayat 13. Ya, ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini, Allahnya tidak akan pernah bisa melakukan penyataan. Ngomong gampangnya, Allahnya nggak akan ada yang bisa jadi manusia, kecuali Allahnya orang Kristen. Kenapa? Karena Allahnya orang Kristen itu real, ya, bisa dibuktikan. Yesus saja berkata, aku ini yang sudah ada, yang akan datang. Dulu pun dibuktikan, pernah menemui Musa, pernah menemui Abraham, real bisa, ya. Waktu sama Musa, Yesus itu ngomong begini, nih, ketemu Musa ceritanya nih, Musa ketemu sama Yesus di dalam roh. Kalau berhadapan-hadapan ya Musanya gosong. Di dalam Keluaran 32 ayat 3, ayat 33, Keluaran 32 ayat 33, Musa hanya orang yang namanya hanya orang yang berdosa kepadaku, namanya tak hapus dari kitabku. Musa sedang berdialog dengan Allah, dengan Yahweh, waktu itu memakai nama sebutan Yahweh. Ini Yahweh itu ngomong, Musa hanya orang yang berdosa kepadaku, namanya ku hapus dari kitabku. Loh, ternyata Yahweh punya kitab. Apa itu? Kitab kehidupan di dalam Wahyu 21 ayat 27. Jadi dari dulu pun Musa sudah ketemu Yesus. Karena Wahyu 21 ayat 27, kitab kehidupan itu milik anak domba. Anak domba itu Yesus, Tuhan, ya. Udah 3 aja, nanti mungkin yang lain juga ada juga ya, kita nggak perlu lah. Saya hanya ingin mengatakan, jangan alergi mendengar kata Allah di dalam Alkitab. Jangan alergi, ya. Allah kita beda, Pak. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya, semua punya Allah, apapun sebutannya. Tapi khusus untuk Kristen, Allahnya punya nama dan roh, dan bisa dibuktikan sampai hari ini tuh bisa dibuktikan. Ya, saya sudah berapa kali dikuasai roh sehingga saya ini dibawa ke alam maut. Ya, saya juga pernah dikuasai roh. Saya itu bisa melihat bagaimana nanti Yesus menghakimi, penghakiman terakhir. Makanya kalau Anda tanya alam maut, ini jagonya nih. Karena aku pernah diizinkan melihat. Anda mau tanya penghakiman terakhir, ini jagonya nih. Karena aku pernah diizinkan melihat bagaimana nanti pembagian. Pertama adalah tentu saja habis rapture, terus ada penghakiman domba kambing, lalu ada penghakiman Musa, kan Musa yang menuduh, lalu ke-12 rasul menghakimi ke-12 suku, baru terakhir penghakiman rame-rame. Sekian miliar kurang lebih nanti yang itu akan dihakimi berapa ya totalnya, sampai 556 miliar orang akan dihakimi oleh Yesus. Itunya seperti kereta api cepat. Sudah disiapkan lebih dulu kelompok-kelompoknya, ya. Seperti itu, ya. Jadi pertama diliatin dulu begini langsung twing gitu ya. Satu gerbong itu bawa gerbong banyak gitu ya. Misalnya ya, Tritunggal, ya. Tritunggal kelompok penyembah patung. Itu ada sekian ratus juta gerbong. Satu gerbong misalnya 100 orang, gitu. Pertama doang diliatin pelan-pelan nih satu, oh kayak gini. Begitu sudah tahu, kalian semua go to hell ya. Para penyembah patung yang ngaku-ngaku Kristen, penyembah patung Yesus, kamu go to hell ya. Pertama pelan-pelan, habis itu twing gitu. 100 juta gerbong misalnya, itu cepat sekali seperti kilat. Nanti ada kelompok lagi gitu. Kelompok kambing terkutuk nih, ini yang tukang teriak-teriaknya, teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi nggak pernah mengakui Yesus Allah. Ya, gereja-gereja segitiga penyembah Bapa, ya, Bapa bertanduk, ya, kemudian itu ya gereja segitiga. Ya, misalnya ada 50 juta gerbong gitu ya. Isinya satu gerbong 100 orang misalnya. Pertama ditunjukin pelan-pelan. Ya, ini kamu tahu ya, ini masalahnya ini begini. Jadi kamu itu tidak selamat, namamu tidak ada dalam kitab kehidupan. Yang gerbong pertama pelan-pelan, habis itu twing, seperti cahaya, kilat cahaya, jebret, membawa gerbong yang sekian ratus juta gerbong itu. Begitu simulasinya. Jadi ada simulasi lebih awal dulu. Tapi kita orang Kristen ikut di situ, Pak, nggak ada. Kita udah bangkit duluan, lalu udah
dihakimi lewat kitab kehidupan saja. Kita bangkit, dapat mahkota, lalu masuk surga. Makanya dalam sekejap ya, rapture itu akan berlangsung dalam sekejap. Sama seperti itu. Ya, karena standarnya kan enak ya. Namamu ada dalam kitab kehidupan. Gitu ya, Pak, ya. Jadi jangan alergi ya terhadap kata Allah di Alkitab, ya. Yesus sendiri berkata, I am Lord and God. I am God. I will to be God, gitu. Aku Tuhan dan Allah, Wahyu 1 ayat 8. I will to be God. Aku akan menjadi Allahnya nanti di dalam Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 7. Aku Allah, Kisah 10:15. Apa yang dinyatakan halal olehku, oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya. Very clear. Ya, jangan alergi terhadap kata Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.